Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi ya sama Bu Eri. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kembali lagi bersama Bu Eri untuk membahas latihan soal penilaian akhir tahun atau PAT untuk kelas 4 tema 8 dengan judul Daerah Tempat Tinggalku. Nomor 1, bacalah ilustrasi berikut. Keluarga Pak Tagor dan Bu Susi memiliki satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Kedua anak tersebut memiliki ciri fisik yang berbeda. Akan tetapi mereka bahu-membahu membantu meringankan tugas orang tua di rumah. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, kedua anak Pak Tagor mencerminkan sikap A. Kerjasama, B. Saling menghargai, C. Rela berkorban, D. Tanggung jawab. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan A, yaitu kerja sama. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. 1. Pemberani, 2. Pemalu, 3. Pandai memasak, 4. Pemarah, 5. Suka olahraga, 6. Menjadi guru. Pertanyaannya, contoh karakteristik sifat yang dimiliki seseorang ditunjukkan oleh angka A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Jika kita perhatikan karakteristik sifat yang ada pada pernyataan-pernyataan tersebut ada di nomor 1, yaitu pemberani, 2. Pemalu, 3. Pemarah. Maka jawaban yang tepat ada di pilihan B, yaitu 1, 2, dan 4, yaitu pemberani, pemalu, dan pemarah. Nomor 3, perhatikan gambar-gambar berikut. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Pertanyaannya, gambar-gambar tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakteristik A. Pekerjaan, B. Fisik, C. Sifat, D. Kegemaran. Setelah kita perhatikan, untuk gambar 1 itu adalah seorang petani, gambar 2 nelayan, gambar 3 perawat, gambar 4 pedagang. Nah, dari gambar-gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan karakteristik. Ya, jawaban yang tepat adalah pilihan A, yaitu pekerjaan. Nomor 4, bacalah ilustrasi berikut. Sejak kecil, Benny sangat menggemari olahraga bulu tangkis. Upaya Benny menekuni kegemarannya tersebut dan membuahkan hasil luar biasa. Ia berhasil mewakili daerahnya dalam kompetisi bulu tangkis tingkat nasional. Pertanyaannya, apabila kamu menjadi teman Benny, sikap yang akan kamu lakukan adalah A. Mengikuti jejak Benny belajar bulu tangkis, B. Memberi Benny dukungan dan apresiasi, C. Meminta Benny belajar lebih keras lagi, D. Meminta Benny kembali masuk sekolah. Dan pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan B, yaitu akan memberi Benny dukungan dan apresiasi. Nomor 5, bacalah ilustrasi berikut. Setiap peserta didik ditugasi menarikan tarian daerah. Dayu memilih menari tarian yang berasal dari Jawa Barat. Tarian yang ia pilih menggambarkan kehidupan seekor hewan yang memiliki keindahan warna dan ekor yang mampu menarik perhatian semua orang. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, Desi memilih tari A. Topeng Kuncaran, B. Jaipong, C. Legong, D. Merak. Ya, jawaban yang
tepat ada di pilihan D, yaitu Merak. Nomor 6, sikap bijak terhadap keberagaman agama di lingkungan masyarakat dapat ditunjukkan dengan cara A. Mengajak umat agama lain beribadah. B. Mengikuti umat agama lain beribadah. C. Melakukan imbauan kepada umat agama lain. D. Menghargai umat agama lain yang sedang beribadah. Pilihan jawaban yang tepat ada di D, yaitu menghargai umat agama lain yang sedang beribadah. Nomor 7, bacalah kutipan cerita berikut. Pada siang hari pada musim panas, tampak keluarga Pak Semut bekerja keras. Keluarga Pak Semut bekerja sama mengumpulkan makanan. Mereka juga bekerja sama mengeringkan butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Saat itu, belalang yang kelaparan dengan sebuah biola di tangannya datang. Belalang tersebut memohon agar keluarga semut memberikan sedikit makanan untuk dirinya. Saat keluarga Pak Semut bekerja, belalang hanya bermalas-malasan sambil memainkan musik. Pertanyaannya, kutipan cerita tersebut termasuk salah satu jenis karya fiksi, yaitu pilihan jawaban yang tepat adalah C, yaitu fabel. Karena dalam cerita tersebut menceritakan binatang yang seolah-olah bisa berlaku seperti manusia. Pertanyaannya, nomor 8, cerita tersebut termasuk salah satu jenis karya fiksi, yaitu pada suatu senja selepas maghrib, jawaban yang tepat Sultan adalah Hanyokrokusumo duduk di balai-balai. Karena dalam cerita di depannya duduk bersila beberapa punggawa binatang dalam kesempatan itu Sultan Agung bergumam, berlaku seperti jika manusia. Aku wafat, aku akan dimakamkan di Pulau Jawa, kata Sultan Agung. Latar waktu pada kutipan cerita tersebut ditunjukkan oleh kalimat berangka. Iya, jawaban yang tepat adalah A, yaitu kalimat ke-1. Nomor 9, bacalah kutipan drama berikut. Bandung Bandawasa. Siapa tadi yang membicarakan aku? Rakyat. Ampun Raja, hamba tidak melakukannya, dengan badan gemetar takut. Bandung Bandawasa, kesini kalian. Rakyat, baik Raja. Bandung Bandawasa, apa yang kalian bicarakan tadi? Dengan suara keras. Rakyat, Bandung Bandawasa, ayo cepat jawab. Pertanyaannya, berdasarkan kutipan drama tersebut, karakter yang dimiliki tokoh Bandung Bandawasa adalah A. Baik, B. Sabar, C. Kasar, D. Dengki. Iya, jawaban yang tepat ada di pilihan C, yaitu kasar. Nomor 10, bacalah kutipan cerita berikut. Buaya kemudian menggunakan akal liciknya untuk memperdaya si beruk. Dengan wajah yang sedih, ia memohon kepada si beruk. Ia meminta si beruk untuk menolongnya dengan memberikan obat-obatan kepada sang raja sungai. Dan beruk pun bersedia menolongnya. Buaya lantas segera menyuruh si beruk untuk naik di belakang punggungnya. Dalam hati buaya tersenyum dengan keberhasilannya untuk memperdayai si beruk. Pertanyaannya, berdasarkan kutipan cerita tersebut, tokoh buaya memiliki sifat A. Sombong, B. Dengki, C. Malas, D. Licik. Iya, jawaban yang benar adalah D, yaitu licik. Nomor 11, bacalah kutipan cerita berikut. Pada suatu hari, seorang laki-laki sakti ingin memberi pelajaran kepada kepala desa. Laki-laki itu pun menyamar menjadi pengemis lapar berkaki pincang. Pengemis itu datang ke rumah kepala desa yang kikir. Ia ingin meminta makanan dan sedikit uang. Rumah kepala desa dijaga ketat oleh pengawal. Saat bertemu kepala desa, bukannya memberi makan, sang kepala desa justru mendorong tubuh pengemis. Tubuh pengemis terjatuh. Pengemis itu lalu bangkit.
Hai orang yang kaya yang angkuh, kau akan merasakan rasa lapar yang aku alami. Pertanyaannya, pesan yang terdapat dalam kutipan cerita tersebut adalah: A. Berbuat baiklah kepada semua orang. B. Bagilah harta warisan secara adil. C. Berilah banyak uang kepada pengemis. D. Bijaksanalah mengambil keputusan. Ya, pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan A, yaitu berbuat baiklah kepada semua orang. Nomor 12, bacalah kutipan cerita berikut. Ada seekor induk kambing sedang kebingungan di dalam hutan. Ia bertanya kepada hewan lain tentang anaknya yang sejak semalam belum kembali. Ia pun mendapat kabar dari seekor burung bahwa semalam ia melihat anak kambing sedang disergap oleh sekumpulan harimau. Pertanyaannya, berdasarkan kutipan cerita tersebut, tokoh antagonis dalam cerita tersebut adalah A. Burung, B. Anak kambing, C. Induk kambing, D. Harimau. Ibu ingatkan, antagonis itu adalah tokoh yang berperan jahat atau yang tidak disukai. Maka pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan D, yaitu harimau. Nomor 13, bacalah ilustrasi berikut. Edo dimintai tolong ayahnya untuk memindahkan lemari ke dalam rumah. Edo bersama ayahnya mendorong lemari tersebut secara bersama-sama. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, tindakan Edo dan ayahnya menunjukkan bahwa gaya dapat memengaruhi A. Arah gerak suatu benda, B. Benda diam menjadi bergerak, C. Benda bergerak lebih cepat atau lambat, D. Benda bergerak menjadi diam. Iya, jawaban yang tepat ada di pilihan B, yaitu benda diam menjadi bergerak. Nomor 14, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Menghaluskan permukaan benda. 2. Memperkasar permukaan benda. 3. Memberi pelumas. 4. Menambah berat benda. Pertanyaannya, usaha untuk mengurangi gaya gesek ditunjukkan oleh angka A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Setelah kita perhatikan, ternyata pernyataan yang merupakan usaha untuk mengurangi gaya gesek ada di nomor 1, yaitu menghaluskan permukaan benda, dan nomor 3, yaitu memberi pelumas. Maka jawaban yang tepat ada di pilihan B, yaitu nomor 1 dan 3. Nomor 15, perhatikan informasi gaya dan gambar berikut ini. Amati dulu gambarnya. Ya. Lalu nomor 1 gesek, 2 dorong, 3 pegas, 4 tarik. Pertanyaannya, bentuk gaya yang terlibat langsung pada aktivitas dalam gambar yaitu A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4. Setelah kita amati gambar tersebut, ternyata gaya yang terlibat langsung adalah yang nomor 2, yaitu gaya dorong, dan nomor 4, yaitu gaya tarik. Maka pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan D, yaitu nomor 2 dan 4. Nomor 16, kegiatan berikut yang memanfaatkan gaya pegas adalah: apakah A. Anak yang sedang mengendarai sepeda, B. Anak yang sedang bermain ketapel, C. Anak yang sedang bermain jungkat-jungkit, ataukah D. Anak yang sedang bermain sepak bola. Ingat, gaya pegas adalah gaya yang bersifat elastis atau lentur. Ya, pilihan jawaban yang benar ada di pilihan B, yaitu gaya pegas dimanfaatkan oleh anak yang sedang bermain
ke tapel. Nomor 17, perhatikan gambar berikut. Ya, kalian perhatikan di situ ada gambar seorang bapak yang sedang menimba air di sumur. Pertanyaannya, hubungan gaya dan gerak benda pada kegiatan tersebut adalah A. Gaya dorong menjadikan ember yang diam menjadi bergerak ke atas. B. Gaya tarik menjadikan ember yang diam menjadi bergerak ke atas. C. Gaya dorong membuat ember berubah arah naik ke atas. D. Gaya tarik menjadikan air di dalam sumur berkurang. Ya, jika kita perhatikan, seorang bapak itu menarik timba yang telah berisi air dari dalam sumur. Ya, pilihan jawaban yang tepat adalah B. Gaya tarik menjadikan ember yang diam menjadi bergerak ke atas. Nomor 18, pengaruh keadaan fisik lingkungan terhadap mata pencaharian yang benar ditunjukkan pada pernyataan A. Penduduk kota bermata pencaharian sebagai peternak. B. Penduduk daerah industri bekerja sebagai peternak. C. Penduduk pedesaan bermata pencaharian sebagai petani. D. Penduduk pesisir pantai bermata pencaharian sebagai buruh pabrik. Dan jawaban yang tepat ada di pilihan C. Penduduk pedesaan bermata pencaharian sebagai petani. Nomor 19, perhatikan kegiatan ekonomi berikut. 1. Pak Reza memperbaiki sepeda motornya ke bengkel. 2. Bu Reni membeli peralatan rumah tangga di toko. 3. Pak Joni menjual hasil panen cabai merah ke pasar. 4. Nelayan memasarkan ikan di tempat pelelangan ikan atau TPI. Pertanyaannya, kegiatan ekonomi konsumsi ditunjukkan oleh angka A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Perlu Ibu ingatkan, konsumsi adalah kegiatan ekonomi untuk menggunakan atau memakai barang. Dan dari 4 kegiatan ekonomi di atas yang termasuk konsumsi ada di nomor 1, yaitu Pak Reza memperbaiki sepeda motornya ke bengkel. Dan yang nomor 2, Bu Reni membeli peralatan rumah tangga di toko. Maka jawaban yang tepat ada di pilihan A, yaitu 1 dan 2. Nomor 20, bacalah ilustrasi berikut. Pak Yahya tinggal di daerah pegunungan. Kegiatan ekonomi Pak Yahya yaitu menanam sayuran di ladang. Pertanyaannya, kegiatan ekonomi tersebut bercorak tradisional karena A. Memanfaatkan alam, B. Menghasilkan barang, C. Tidak bergantung pada alam, D. Proses yang dilakukan rumit. Ya, jawaban yang tepat ada di pilihan A, yaitu Pak Yahya memanfaatkan alam. Karena di daerahnya pegunungan, maka kegiatan ekonomi yang dilakukan Pak Yahya adalah menanam sayuran di ladang. Nomor 21, perhatikan daftar pekerjaan penduduk di bawah ini. Arham bekerja sebagai pembuat mebel, Barhan penambang pasir, Kusnul pemadam kebakaran, Dahlia pilot, Eliana polisi. Pertanyaannya, kelompok penduduk yang pekerjaannya menghasilkan jasa adalah A. Dahlia, Arham, dan Barhan, B. Kusnul, Dahlia, dan Eliana, C. Kusnul, Barhan, dan Eliana, D. Barhan, Arham, dan Dahlia. Setelah kita perhatikan, ternyata yang pekerjaannya menghasilkan jasa adalah Kusnul pemadam kebakaran, Dahlia pilot, Eliana polisi.
Maka jawaban yang tepat ada di pilihan B. Nomor 22, perhatikan bagan berikut. Produsen ke X, X ke konsumen. Pertanyaannya, bagian yang ditandai dengan huruf X berperan dalam titik-titik. A. Memproduksi barang dan jasa. B. Mendistribusikan barang dan jasa. C. Memanfaatkan barang dan jasa. D. Mengolah barang dan jasa. Coba perhatikan bagan tersebut ya. Jika kita lengkapi, itu adalah produsen ke distributor, distributor ke konsumen. Berarti distributor itu adalah orang yang mendistribusikan barang dan jasa. Maka pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan B, yaitu mendistribusikan barang dan jasa. Nomor 23, solmisasi untuk nada 6, 5, 7, 4, 6 adalah A. Do, mi, la, si, do. B. Mi, re, fa, sol, si. C. La, sol, si, fa, la. B. Do, sol, mi, fa, la. Ya, coba perhatikan ya. 6 itu adalah la, 5 itu sol, 7 si, 4 fa, 6 la. Maka jawaban yang tepat ada di pilihan yang C, yaitu la, sol, si, fa, la. Nomor 24, perhatikan not angka berikut. Kalian perhatikan ya. Ya, pertanyaannya adalah nada yang dinyanyikan sebanyak 4 ketukan adalah A. Sol angka 4, B. Re angka 2, C. Do angka 1, ataukah D. Fa angka 4. Ya, jika kita amati yang nada yang memiliki 4 ketukan adalah di pilihan D, yaitu Fa angka 4. Nomor 25, lagu yang memiliki tempo andante adalah A. Timang-timang anakku sayang. B. Injit-injit semut. C. Yamko yambe yamko. D. Kicir-kicir. Ibu ingatkan, tempo andante itu adalah tempo sedang, seperti orang berjalan, yaitu 72 sampai 76 mm. Maka pilihan jawaban yang tepat ada di A. Timang-timang anakku sayang. Nomor 26, perhatikan gambar berikut. Ya, kalian perhatikan itu gambar apa? Pertanyaannya, tarian dalam gambar tersebut berasal dari daerah A. Jawa Barat, B. Yogyakarta, C. Bali, D. Sumatera Selatan. Jika kita perhatikan, itu adalah tarian merak. Maka jawaban yang tepat adalah A, yaitu Jawa Barat. Nomor 27, keunikan tari daerah dapat dilihat dari A. Jumlah penari yang tampil, B. Lamanya waktu penampilan, C. Lokasi ditampilkannya tarian, D. Kostum dan properti yang digunakan. Ya, pilihan jawaban yang tepat adalah D, yaitu kostum dan properti yang digunakan itu merupakan keunikan dari tarian daerah. Nomor 28, pertunjukan tari yang tidak menggunakan iringan berupa alat musik adalah tari A. Sedati, B. Belibis, C. Garuda Wisnu, D. Golek. Yang tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Jadi iringannya bisa berupa tepukan,
bisa nyanyian dari penarinya. Dan jawaban yang tepat adalah A, yaitu tari sedati. Tari sedati itu iringannya berupa tepukan dari para penarinya. Nomor 29, bangun berikut yang termasuk 3 dimensi yaitu A, segitiga, lingkaran, persegi. B, limas, trapesium, lingkaran. C, persegi panjang, segitiga, bola. D, balok, tabung, bola. Perlu Ibu ingatkan, 3 dimensi itu berarti memiliki panjang, lebar, tinggi, dan juga volume. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah D, yaitu balok, tabung, dan bola. Nomor 30, perhatikan langkah-langkah membuat karya 3 dimensi berikut. 1. Menggambar sketsa benda. 2. Menyiapkan alat dan benda yang ingin digambar. 3. Menebalkan garis-garis sketsa. Pertanyaannya, urutan tahapan pembuatan gambar 3 dimensi yang tepat adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 2, C. 2, 1, 3, D. 3, 2, 1. Jika kita perhatikan langkah-langkah membuat karya 3 dimensi itu, yang pertama jelas menyiapkan alat dan benda yang ingin digambar. Lalu menggambar sketsa bendanya, baru menebalkan garis-garis sketsa. Maka pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan C, yaitu 2, 1, lalu baru yang ketiga. Nomor 31, bacalah ilustrasi berikut. Siti adalah anak yang ceria. Dimanapun berada, ia selalu membuat suasana hidup. Siti pun gemar bercanda yang menimbulkan gelak tawa teman-temannya. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, Siti memiliki sikap? Iya, jawabannya adalah humoris. Nomor 32, menyadari bahwa karakteristik setiap teman di kelas ada kekurangan dan kelebihannya. Hal tersebut merupakan contoh sikap keberagaman karakteristik di lingkungan. Iya, jawabannya adalah sekolah. Nomor 33, bacalah ilustrasi berikut. Minggu depan Dika akan melakukan pentas seni di sekolah. Dika meminta Noni untuk mengajarinya tarian daerah. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, kegiatan yang dilakukan Dika dan Noni mencerminkan sikap? Iya, sikap tolong menolong. Nomor 34, bacalah ilustrasi berikut. Benny sedang membaca buku cerita berjudul Asal-usul Kota Banyuwangi. Dari buku cerita itu, Benny mendapatkan informasi tentang cerita zaman dahulu yang berhubungan dengan sejarah pembentukan kota Banyuwangi. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, buku cerita yang dibaca Benny merupakan salah satu karya fiksi, yaitu iya, legenda. Legenda adalah cerita yang berhubungan dengan sejarah atau terjadinya suatu tempat. Nomor 35, bacalah kutipan cerita berikut. Sepasang suami istri menuju pohon beringin. Pohon itu letaknya berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa menit, akhirnya pasangan suami istri yang serakah itu menemukannya. Pertanyaannya, berdasarkan kutipan cerita tersebut, sifat pasangan suami istri adalah? Iya, sifatnya serakah. Nomor 36, bacalah kutipan cerita berikut. Putri Leona gemar memamerkan suaranya di depan orang banyak. Ia bernyanyi dengan sangat merdu. Usai bernyanyi, orang-orang bertepuk tangan meriah.
Putri Leona pun memuji dirinya sendiri. Mana ada orang di kota ini yang suaranya lebih bagus dariku. Saat ada yang mengkritik suaranya, Putri Leona tidak terima dan marah sekali. Pertanyaannya, sifat tokoh Putri Leona dalam kutipan cerita tersebut adalah sombong. Nomor 37. Petugas kebersihan bekerjasama mendorong dan menarik gerobak sampah ke TPA. Pertanyaannya, baik dorongan maupun tarikan yang dapat menggerakkan gerobak sampah tersebut dinamakan gaya. Nomor 38, amatilah gambar-gambar berikut. Ada gambar A, gambar B, gambar C, gambar D. Pertanyaannya, dari gambar-gambar yang membuktikan gaya dapat merubah bentuk benda adalah ditunjukkan oleh huruf setelah diamati, gaya yang dapat mengubah bentuk benda adalah gambar di huruf C, yaitu tanah liat dirubah menjadi gerabah. Kalau di dalam gambar diubah menjadi pot atau guci. Nomor 39, perhatikan gambar berikut. Amati dengan teliti. Pertanyaannya, peristiwa pada gambar tersebut menunjukkan gaya mempengaruhi titik-titik benda. Setelah kita perhatikan, gambar tersebut adalah seorang anak yang sedang bermain bola. Yang satunya menendang, yang satunya menendang balik. Maka jawaban yang tepat adalah arah gerak. Jadi peristiwa pada gambar tersebut menunjukkan bahwa gaya mempengaruhi arah gerak benda. Nomor 40, bengkel menyediakan jasa untuk memperbaiki kendaraan. Kontraktor bangunan menyediakan jasa membangun gedung. Pertanyaannya, dalam kegiatan ekonomi, bengkel dan kontraktor bangunan berperan sebagai produsen. Yang dihasilkan bengkel maupun kontraktor bangunan berupa jasa. Nomor 41, pembuat kue menghasilkan kue, nelayan menghasilkan ikan. Pertanyaannya, dilihat dari hasil pekerjaannya, pembuat kue dan nelayan adalah pekerja yang menghasilkan barang. Pembuat kue yang dihasilkan kue, nelayan yang dihasilkan ikan. Nomor 42, perhatikan ciri-ciri fisik lingkungan berikut. 1. Suhu udara relatif panas dan relief yang datar. 2. Mata pencaharian sebagai penduduk, sebagai nelayan dan petani tambak. Pertanyaannya, berdasarkan ciri-ciri tersebut, lingkungan yang dimaksud adalah jawabannya pesisir pantai. Nomor 43, perhatikan penggalan lagu berikut. Antara not angka sama syairnya. Pertanyaannya, kata saya dinyanyikan dengan nada jawabannya sedang. Karena saya not angkanya 6 tanpa ada titik di bawah maupun titik di atas, maka dari itu dinyanyikannya dengan nada sedang. Nomor 44, tari gambyong merupakan salah satu contoh jenis karya tari, yaitu tari jawaban yang tepat adalah tradisional, karena gambyong itu merupakan tarian adat dari Jawa Tengah. Nomor 45, perhatikan gambar berikut. Di situ ada toples kecil, drum dan cangkir atau gelas. Pertanyaannya,
Gambar-gambar tersebut merupakan benda 3 dimensi yang berbentuk, iya, jawabannya adalah tabung atau silindris. Nomor 46, bacalah ilustrasi berikut. Pada hari Minggu, keluarga Benny melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan rumah. Setiap anggota keluarga diberikan tugas masing-masing. Benny bertugas menyapu halaman dan membersihkan jendela rumah. Saat tengah menyapu halaman rumah, Udin mengajaknya bermain bersama. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, bagaimana sikap Benny terhadap ajakan Udin? Jawabannya, menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu, yaitu membersihkan rumah sebelum bermain bersama Udin. Nomor 47, bacalah ilustrasi berikut. Andi anak pemalas. Andi sering tidak mengerjakan tugas sekolah. Andi juga tidak mau turut serta mengerjakan tugas kelompok. Rino ingin membantu Andi agar menjadi anak yang rajin. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, apa yang sebaiknya dilakukan Rino? Jawabannya, Rino selalu mengingatkan Andi agar melaksanakan kewajibannya, yaitu mengerjakan tugas. Yang kedua, Rino memberi semangat kepada Andi untuk selalu mengerjakan tugas. Yang ketiga, Rino mengajak Andi mengerjakan tugas bersama. Nomor 48, bacalah kutipan cerita berikut. Senja mulai menyapa. Pak Jaka, istri, serta seorang anaknya duduk bersantai di halaman rumah. Rumah Pak Jaka asri dengan berbagai tanaman buah di sekelilingnya, seperti tebu, pisang, dan rambutan. Hasil tanaman kita cukup berlimpah, bagaimana kalau kita jual ke pasar? Tanya Pak Jaka kepada istrinya. Alangkah bagusnya ide itu, Pak, kita bisa berbelanja apapun di pasar nanti. Pertanyaannya, sebutkan latar waktu dan suasana berdasarkan kutipan cerita tersebut. Ya, jawabannya latar waktu yaitu senja, sedangkan latar suasananya bahagia. Nomor 49, bacalah cerita berikut. Tanpa terasa Timun Mas telah genap berusia 6 tahun dan raksasa datang menagih janji Mbok Simi untuk mengembalikan Timun Mas padanya. Mbok Simi begitu mengasihi Timun Mas dan tidak mau menyerahkan Timun Mas kepada raksasa itu yang akan memangsa gadis kecilnya. Mbok Simi lalu berkata, "Raksasa yang perkasa, bukannya aku hendak ingkar janji. Sebaiknya kau kembalilah 2 tahun lagi. Timun Mas pasti akan tumbuh besar dan semakin enak kau santap." Raksasa setuju dan ia pun pergi. Waktu berlalu begitu cepat. Siang dan malam Mbok Simi berdoa agar Timun Mas dapat selalu bersamanya. Doa Mbok Simi mendapat jawaban. Pada suatu malam ketika ia sedang tertidur lelap, terdengar suara yang berkata, "Pergilah ke Gunung Gundul dan carilah seorang pertapa di sana. Niscaya anakmu Timun Mas akan selamat." Mbok Simi terbangun dari tidurnya dan pagi-pagi sekali ia pergi mendaki Gunung Gundul untuk mencari si pertapa. Pertapa sakti di gunung itu memberikan 4 buah bungkusan kepada Mbok Simi. Ia berpesan, bungkusan ini berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Tebarkan isinya satu persatu pada saat raksasa hendak mengambil anakmu. Pertanyaannya, berdasarkan kutipan cerita tersebut, siapakah yang memiliki peran antagonis dan protagonis? Iya, jawabannya yang memiliki peran antagonis adalah raksasa, sedangkan peran protagonis adalah Timun Mas dan Mbok Simi. Nomor 50, bacalah ilustrasi berikut. Dalam pertandingan sepak bola, Edo berperan sebagai kiper. Dia berhasil menangkap bola yang ditembakkan ke arah gawang. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, bagaimana pengaruh gaya terhadap bola? Jawabannya, adanya gaya menyebabkan benda bergerak menjadi berhenti atau diam.
Nomor 51, perhatikan gambar berikut. Ya, perhatikan gambarnya ya anak-anak. Ini adalah gambar ya terjun payung. Pertanyaannya, berdasarkan gambar, gaya apa saja yang ada dalam kegiatan tersebut? Ya, jadi kegiatan pada gambar yaitu terjun payung, gaya apa saja yang ada dalam kegiatan terjun payung tersebut? Jawabannya ada 3 gaya, yaitu gaya otot, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Nomor 52, bacalah cerita berikut. Dina tinggal di daerah pedesaan yang terdapat mata air. Mata air tersebut dikembangkan menjadi objek wisata. Pertanyaannya, mata pencaharian apa saja yang bisa dikembangkan oleh penduduk di sekitar tempat tinggal Dina berdasarkan cerita tersebut? Ya, jawabannya membuat dan menjual cenderamata, menyewakan ban karet atau pelampung, atau menjual makanan dan minuman. Nomor 53, apa arti kecepatan tempo andante 72 sampai 76 mm? Jawabannya, artinya lagu tersebut harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. Nomor 54, perhatikan gambar berikut. Tari merak dari Jawa Barat, tari saman dari Aceh, tari manuk rawa dari Bali, dan tari kecak dari Bali. Pertanyaannya, berdasarkan gambar-gambar tersebut, manakah yang termasuk tari tradisional dan tari kreasi? Jawabannya, tari tradisional yaitu tari saman dari Aceh dan tari kecak dari Bali. Sedangkan tari kreasi, tari merak dari Jawa Barat dan tari manuk rawa dari Bali. Nomor 55, apa perbedaan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi? Jawabannya, karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.